Baik Pak, ini ada pertanyaan satu lagi, Ya. pertanyaan Ya. terakhir dari Bapak Humaira. Oh. Assalamualaikum Pak Suprajaka, Waalaikumsalam. saya Fikri dari Bengkulu, Oh. Jauh nih Pak. Hmm. Saya ingin bertanya, kiat sukses mengelola sekolah di rumah bagaimana Pak? Kemudian apa keunggulan homeschooling dibandingkan dengan sekolah formal? Parameter apa untuk menilai keberhasilan dalam membangun sekolah rumah? Ya, terima kasih Mas. Siapa namanya? Pak Zul Fikri. Oh, Pak Zulfikri ya. Waalaikumsalam Pak Zulfikri. Jadi nggak ada kiat yang jelas. Tanpa kiat lakukan saja. Nyemplung. Nyemplung saja. Karena sebetulnya tadi Ayah Edi pesan, pokoknya ketika sudah niat. Jadi menarik. Ayah Edi pernah mengatakan begini. Kalau Anda sudah menetapkan, bayangkan seperti naik motor atau mobil dari sini berangkat ke Bandung, seketika malam-malam itu jarak ke depan itu nggak akan kelihatan sebetulnya. Tetapi ketika motor di starter, nyalakan lampu, itu ada jarak sekitar 2-3 meter atau bahkan 5 meter, itu kelihatan. Tapi ketika Anda sudah jalan 1 meter, ternyata lampu itu juga bergerak 1 meter. Terus saja, ketika bergerak terus saja, tapi sudah niatkan. Itu Mas Nurul Fikri ya. Zulfikri ya. Jadi itu. Jadi tanpa kiat, pokoknya langsung niatkan saja, percaya, tetapi tentu harus didiskusikan dengan anak. Nggak bisa langsung kita yang berkuasa. Kita harus diskusikan maunya seperti apa. Dan tentunya ya tadi, oh ya kita hanya merawat. Tapi kiatnya ya pokoknya yang penting kita yakin bahwa ini merupakan jalan yang sesuai. Dan anaknya seneng. Jangan sampai dia homeschooling nggak seneng ya jangan dipaksakan. Kalau anaknya seneng sekolah formal, berikan, tetapi terus harus didampingi sebagai orang tua, jangan dilepaskan begitu saja. Meskipun sekolah formal, orang tua harus bertanggung jawab. Karena orang tua bagian dari pendidik, merawat kodrat. Itu kira-kira, terjun saja. Kalau mau homeschooling terjun serius, mau formal ya serius, tetapi tetap orang tua sebagai pendidik. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan apa tadi? Apa keunggulan homeschooling dibanding dengan sekolah formal? Parameter apa yang dipakai untuk menilai apakah homeschoolingnya berhasil? Pokoknya dua-duanya tidak ada saling unggul, enggak. Sama-sama unggul, sama-sama baik. Itu. Parameternya hanya satu. Ketika anak didik bahagia. Cuma itu aja. Tanpa ada parameter yang lain. Ketika anak bahagia, akan bisa menghasilkan pendidikan yang bahagia. Hasil ujiannya juga senang, baik. Hasil potensi unggulnya juga baik. Ketika bahagia, minimal si anak akan membahagiakan dirinya. Kalau dirinya sudah bahagia, bisa membahagiakan orang tuanya, kan gitu. Bahkan bisa membahagiakan lingkungannya. Kuncinya parameter hanya bahagia. Oke? Baik, ini pertanyaannya Pak. Apakah mungkin sepertinya memang beberapa tahun belakangan ini tren homeschool atau homeschooling ini memang agak, jujur saja di Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan, di Samarinda, trennya itu makin lama makin banyak orang tua yang meminati karena memang dirasakan sistem sekolahan yang memang ya saya setuju juga dengan Bapak tadi, kita tidak mempertentangkan sistem sekolah dengan sistem formal, non formal, informal, tapi faktanya memang tren orang tua untuk memilih jalur informal atau homeschooling saat ini agak meningkat. Nah pertanyaannya begini, apakah memang butuh orang tua yang memiliki background pendidikan gitu untuk bisa menjalani homeschooling gitu? Seperti Bapak kan memang backgroundnya memang akademisi, dosen dan sebagainya. Apakah memang harus seperti itu dulu gitu untuk bisa menjadi fasilitator anak homeschooler gitu? Oke Mas, menarik pertanyaannya. Yang jelas gini, ternyata memang sebaiknya pendidikan
itu memang yang mendidik adalah orang yang berpendidikan. Tetapi ternyata kalimat pendidikan itu bukan kok orang yang mempunyai jenjang akademik. Jadi pendidik tidak harus. Kenapa? Kenapa begini? Saya melihat beberapa pesantren. Tahu pesantren? Pesantren itu dibangun ternyata bukan seorang yang mempunyai kualifikasi pendidikan sampai doktor itu enggak, tetapi memiliki murid yang banyak dan muridnya bisa berhasil. Jadi ternyata mendidik itu bukan memberikan pengetahuan knowledge saja, tapi tadi 3 pilar tadi, attitude, keterampilan, dan ternyata seorang pendidik itu seperti kembali ke pesan Ki Hajar Dewantara, hanya diminta merawat kok. Merawat. Oh, anak ini maunya jadi itu, rawat saja. Tunjukkan bahwa dia nanti, kalau saya menjadi praktisi homeschooling, saya kan, kalau Andri tadi menjadi marine biology, saya doktornya bukan marine biologi. Saya akan carikan orang yang mengerti tentang marine biologi. Ya udah, lu kan tidak harus menjadi dokter. Artinya sebetulnya tinggal niat kita. Nah, salah contoh lagi, Mas. Saya itu punya saudara. Lulusnya adik saya bukan SMP, SD saja nggak lulus. Tetapi dia bisa mendidik anaknya, dan dia sebagai pengusaha kayu yang cukup sukses di Wonosobo sana. Karyawannya banyak, truk untuk ngangkutnya banyak. Ketika anaknya tidak sekolah formal, tetapi sampai sekarang yang nomor 1 ini sudah pandai melakukan transaksi jual beli kayu yang sangat, dan sebetulnya kalau dari sisi penghasilan lebih besar dia daripada saya. Itu kalau segi penghasilan. Dari sisi karakternya, dia kalau naik gaji sekarang ini juga cukup tidak terlalu kesulitan kan gitu kira-kira. Ini kalau ukuran sukses di dunia seperti itu. Tapi ya kita intinya sebetulnya. Bisa dibilang homeschooler juga, Pak ya? Nah kan dia tiap hari anaknya itu langsung diajak ke bapaknya, padahal perempuan anaknya. Dia diajar mengukur kayu, memprediksi kalau ada volume kayu seperti ini, dihitung. Itu kan matematis. Ini kalau dibelah jadi sekian kubik, kalau seperti ini perlu tenaga sekian, ngitung dia harus bayar sekian. Nah, itu kan sudah menjadi profesi. Dan itu anaknya proses pendidikan. Homeschooler itu kalau agak sedikit ekstrim, seperti orang tua itu kayak si ayam itu kalau setelah bertelur netas, dididik, cari makan, setelah dewasa dilepas, gitu saja. Ini ayam itu homeschooler yang paten itu. Sekarang contoh yang paling gampang, yang kecil itu dulunya selain desain grafis, dia suka masaknya tidak perlu belajar siapa-siapa, tapi di YouTube dia belajar, coba-coba, hasilnya bisa disajikan. Contoh yang sederhana. Nah, itu hanya sekedar meniru. Karena hanya tiru, terus aplikasikan. Amati, tiru, lakukan. Bisa ikut MasterChef nanti. Nah, ya dulunya arah ke sana dulunya. Ya. Ada yang suka masak tapi sekarang mungkin sudah tidak. Nah, apakah memang, dan saya juga mengalami ini pada anak-anak saya. Anak-anak saya kan kemarin ada yang ikut bela diri gitu. Belakangan dia kok agak bosen dan nggak mau lagi gitu. Itu ada juga nggak, Pak, di proses mendampingi anak-anak Bapak, dan seperti apa itu kemudian menentukan bahwa oh ini loh jalannya yang sebenarnya tidak berubah lagi. Ya, betul, Mas. Jadi ini yang menarik ya. Justru ketika masih kecil terjadi perubahan, itu menjadi kebahagiaan kita bahwa dia sedang proses mencari. Jadi jangan sampai telat. Makanya sebetulnya
salah satu kenapa anak-anak saya itu saya bawa ke tempat kerja, saya baca ke pameran, itu dalam rangka untuk eksplorasi. Makanya ketika Mas Menteri itu mengatakan sekolahmu harus di luar jalan-jalan, itu adalah eksplorasi. Saatnya untuk memilih bahwa sebetulnya dunia luar itu bukan hanya dalam ukuran 3x4 di kelas itu selama berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan dalam satu kelas. Mungkin keluarnya pada saat studi tour saja. Padahal harusnya eksplorasi. Nah, ketika anak terjadi berubah, dulu suka bela diri, terus bola, terus selam, terus renang, terus ganti masterchef, terus ganti apa lagi, nggak apa-apa. Tetapi biasanya pengalaman selama 9 tahun ini, termasuk saya melakukan riset kecil, Mas. Di 9 tahun itu murid saya uji terus, saya melakukan proses penelitian kecil-kecilan selama 9 tahun ini. Ternyata pilihan anak itu biasanya koridornya hanya terbatas 10 pilihan yang tidak terlalu jauh. Artinya bergeraknya hanya itu saja. Tidak ada yang loncat jauh, kecuali loncat jauh ketika dipaksa oleh orang tua. Kamu harus sekolah ini. Dipaksa harus mengikuti. Dipaksa untuk mengambil jurusan itu. Biasanya akan loncat jauh. Biasanya. Dan memungkinkan anak akan dipaksa untuk menyesuaikan diri bisa, tetapi belum tentu bahagia. Kalau loncatnya dari sekarang lebih bagus, lebih bersyukur kalau lompat-lompat. Kalau banyak, misalnya, oh banyak banget Pak ini, justru kalau banyak bahwa anak Anda, anak Bapak adalah multi talenta. Wah, itu keren, lebih keren itu, nggak apa-apa. Dan itu proses. Ya. Jadi nggak masalah Pak ya, semakin cepat nggak apa-apa. Oh. Tapi kadang-kadang kan orang tua ini biasanya investasinya nih Pak, kelihatannya kalau gitu. Iya, memang wah ini jadi saya lebih ya daripada nanti sudah tua baru ketahuan. Betul. Ya ongkos investasi lah Pak ya. Iya, betul ya. Proses belajar. Tapi kalau dia nyoba lebih bagus, malah dia explorer nanti.